Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, saudara yang insyaallah dimuliakan Allah, jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang insyaallah dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita akan mengkaji ayat-ayat puasa dan asbabun nuzulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga dengan membaca Ummul Quran rumah tangga kita diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keberkahan dalam semua aktivitas kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan kita terus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabiyil mustafa شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan baca ayat 183 sampai 187 di surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Silakan yang mau menyimak atau yang dekat dengan mushaf silakan juga mengambil dan mengikuti, atau kalau terlihat di layar, yang terbaca di layar silakan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mulai dari ayat yang pertama yang kita baca, ayat 183. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puasa ini memang bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam rangka apa? Sesungguhnya dalam rangka bagaimana penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Bayangkan yang biasa kita makan pagi, sarapan pagi, makan siang, dan di siang hari halal kita untuk makan, minum. Tetapi di bulan Ramadan kita dengan suka hati, dengan senang hati menahan itu semua karena sedang berpuasa. Itulah sesungguhnya penghambaan manusia yang Masya Allah luar biasa. Puasa itu bukan hanya ibadah fisik, tetapi memerlukan kesehatan batin dan bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Ini yang penting saya kira hadirin yang dimuliakan Allah. Mari kita masuk di ayat 183-nya hadirin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام
siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita lihat kenapa ayat ini turun. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu ada dalam kajian ulumul Quran atau satu bagian dari kajian ulumul Quran seperti yang sudah kita pelajari bulan yang lalu, ada satu kajian namanya kajian asbabun nuzul. Asbab itu jamak dari sabab. Asbab jadi sebab-sebab, asbab, nuzul turunnya Al-Quran. Ustaz, apakah semua ayat ada asbabun nuzulnya? Ada sebab-sebab turunnya? Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua ayat-ayat Al-Quran turun. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, dengan tarikh Al-Quran, turunnya Al-Quran itu kepada Rasulullah ada kalanya langsung masuk ke dada Rasulullah SAW, ada kalanya seperti gemerincing lonceng, ada kalanya malaikat Jibril langsung datang kepada Rasulullah menyampaikan ayat, seperti ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama surah Al-Alaq, itu langsung malaikat Jibril berwujud langsung menghadap atau langsung ketemu dengan Rasulullah. Ada melalui tabir mimpi dan berbagai macam media yang lainnya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Qur'an ternyata ada asbabun nuzulnya, asbab, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk mampu kita pahami, jamaah sekalian, ternyata tidak cukup kita hanya membaca tarjamah. Konteksnya apa ayat ini? Kenapa ayat ini turun? Dalam rangka apa? Itu bisa kita ketahui dengan kita membaca dan mengetahui secara mendalam asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran itu. Kali ini kita akan memperkenalkan salah satu kitab yang bisa flashback kalau sudah di-share oleh pengurus. Setidaknya saya mengenalkan dua kitab Asbabun Nuzul. Yang pertama karya Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau punya karya Asbabun Nuzul namanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ada juga karya Al-Wahidi Asbabun Nuzul. Itu semua dijelaskan terkait dengan sebab-sebab turunnya ayat. Maka dalam rangka memahami ayat, satu diantaranya alat untuk memahami ayat adalah tahu asbabun nuzulnya. Bagaimana dengan hadis? Hadis pun sama. Jadi tidak cukup membaca ribuan hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ya, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, ada kutubus sittah, ada kutubut tis'ah. Harus tahu dulu kenapa turunnya atau kenapa lahirnya hadis itu. Maka ada satu keilmuan dalam ulumul hadis. Kalau dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis ada asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis, atau kenapa hadis itu, atau apa yang melatar belakangnya hadis itu turun. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita fokus ke ayat ini dulu sebelum saya jelaskan tafsirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengutip dari hadis sahihain, kalau disebutkan hadis sahihain itu kita langsung tertuju kepada dua sosok.
Sahihain itu dua hadis sahih. Kepada siapa tertujunya? Kepada Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari, kalau Imam Bukhari, dan Sahih Muslim. Kita baca tuh Bapak Ibu sekalian. Atau boleh juga tuh, selama ini kan kita ziarahnya ke Makkah, ziarahnya ke Madinah, sebagian ziarahnya ke Al-Aqsa. Boleh sesekali kita dengan keluarga, syukur-syukur dengan jamaah kuliah subuh bersama-sama. Nih ada berapa ini? Kira-kira ada 100 jamaah ini. Sudah 2 rombongan tuh Pak Haji.